You had to shoot him to end the fight. This one it's closed. Pintu teater satu susah dibuka. Mohon para penonton naik lewat jendela. Cerita dibuka sebagai prequel dari The Terminal List dengan latar waktu 5 tahun sebelum peristiwa di musim pertama. Pada kisah sebelumnya, James Reese yang diperankan oleh Chris Pratt dengan penuh kepedihan terpaksa menembak sahabatnya sendiri, Ben Edwards. Namun dalam alur ini, keduanya masih menjadi rekan seperjuangan yang bertugas berdampingan sebagai anggota Navy SEAL. Jika ingin mengikuti cerita awalnya terlebih dahulu, musim pertama The Terminal List dapat diakses melalui tautan yang ada di bawah. Suatu hari, militer Amerika Serikat merancang operasi pertukaran sandera dengan Taliban di sebuah jembatan yang telah ditentukan sebagai titik temu. Ben Edwards dipercaya memimpin misi tersebut. Ia mengawal para sandera menggunakan perahu menuju lokasi pertukaran. Untuk memastikan rencana berjalan lancar, militer AS menempatkan sejumlah besar personel di sekitar area sebagai pengamanan. Sesuai kesepakatan, pihak Taliban akan menukar anggota pasukan keamanan Irak dengan Hamad, sosok penting yang mereka tuntut untuk dibebaskan. Namun ketika proses pertukaran hampir selesai dan Hamad berjalan kembali ke kelompoknya, 8 sandera justru terlihat ragu untuk melangkah. Para anggota Taliban kemudian mengangkat senjata untuk memaksa para sandera bergerak lebih cepat, tetapi tindakan tersebut disalahartikan oleh militer Amerika sebagai ancaman serius. Ketegangan yang muncul saat pertukaran sandera langsung memuncak menjadi baku tembak. Kedua pihak saling menembak dan situasi di jembatan menjadi kacau. Untungnya, militer Amerika Serikat sudah bersiap sejak awal. Senapan mesin di kendaraan lapis baja yang berjaga di atas jembatan menembakkan peluru tanpa henti. Dari bawah jembatan, tim perahu cepat segera meluncur untuk memberikan dukungan, sementara penembak jitu di posisi tinggi juga mulai mengambil sasaran. Di tengah kekacauan itu, seorang tentara sekutu berani berlari ke depan untuk membantu menyelamatkan para sandera, meski risiko tinggi mengintai. Ia terkena tembakan di kaki dan jatuh sambil menjerit kesakitan. Kapten Edward memimpin timnya menerobos hujan peluru untuk mengevakuasinya. Dengan perlindungan dari kendaraan lapis baja, mereka akhirnya berhasil menarik prajurit yang terluka itu ke tempat aman. Ancaman belum selesai. Seorang penyerang tiba-tiba menembakkan roket peluncur granat. Api roket itu melesat nyaris mengenai penembak senapan mesin. Edward segera meminta dukungan sniper. Saat penyerang bersiap menembakkan roket lagi, satu tembakan tepat dari sniper langsung melumpuhkannya. Setelah semua penyerang berhasil diatasi, jembatan itu sempat menjadi tenang. Namun ketenangan itu hanya sebentar. Ketika Edward mendekati para sandera untuk memastikan keselamatan mereka, ia terkejut melihat bom waktu yang tersembunyi di pakaian sandera telah aktif, menandakan bahaya baru yang siap muncul. Beberapa bulan kemudian Edward ditugaskan di sebuah kamp pelatihan militer sekutu sekitar 10 km dari Mosul untuk memimpin pelatihan para rekrutan Irak. Tak lama kemudian, rekannya yang lama, Reese, juga tiba. Keduanya akan menjalankan pelatihan intensif selama 2 minggu bagi para rekrutan secara bersama-sama. Saat istirahat dari latihan, Edward melihat seorang pria dengan tongkat di pinggir lapangan. Ternyata itu Don, tentara sekutu Irak yang tertembak di kaki saat pertempuran jembatan sebelumnya. Istrinya termasuk di antara para sandera yang saat itu sedang ditukar. Itulah sebabnya ia bertarung dengan begitu gigih. Edward kemudian mendekati Don dan memberikan hadiah kecil persiapan perpisahan untuk anaknya. As long as we settle who's better, Messi or Ronaldo. I'm just kidding, we know Messi's the GOAT. Di sela suasana santai sempat terlontar candaan tentang siapa yang lebih hebat, Messi atau Ronaldo. Namun guruan itu segera berlalu ketika cerita kembali pada kenyataan yang jauh lebih pahit. Cedera yang dialami Don dalam pertempuran di jembatan ternyata sangat serius. Ia kehilangan satu kakinya dan harus mengakhiri karier militernya. Meski demikian, semangatnya tidak padam. Ia masih ingin membantu Edward memburu pemimpin Taliban yang menurutnya menjadi sumber kekacauan di negaranya. Sayangnya, kondisi tubuhnya tak lagi memungkinkan untuk turun langsung ke medan operasi. Ia hanya bisa menyimpan kegelisahan dalam diam. Beberapa hari kemudian, ketika Don dan istrinya tengah memasak di rumah, ia menyampaikan keinginannya untuk kembali bekerja. Ia bahkan sudah meminta dokter menyiapkan kaki prostetik untuknya. Tak lama setelah itu dokter datang membawa kaki buatan tersebut. Bersamanya turun pula seorang pria berkacamata hitam dari mobil. Di sisi lain,
Situasi di lapangan semakin memburuk. Pasukan sekutu terus menerima serangan mendadak menggunakan kendaraan berisi bahan peledak dan drone yang menjatuhkan bom. Kerugian di pihak sekutu pun cukup besar. Rekaman serangan itu kemudian disebarkan secara daring untuk menarik dukungan dana dan anggota baru. Semua petunjuk mengarah pada satu nama, Masu, seorang pedagang senjata asal Lebanon yang terkenal misterius dan hanya peduli pada keuntungan. Ia bersedia membantu siapapun yang mampu membayarnya paling tinggi. CIA memperoleh informasi bahwa Masu akan muncul di Mosul pada hari itu. Perintah segera dikeluarkan. Pasukan keamanan Irak diminta membuntuti Masu secara diam-diam guna memetakan jaringan dan pola pergerakannya. CIA menelusuri jalur suplai senjata yang terhubung dengannya. Sementara itu, Edward bersama tim Navy SEAL bersiaga untuk memberikan dukungan kapan saja dibutuhkan. Operasi pun dimulai. Dengan identitas samaran, Edward dan timnya menyuap penjaga gerbang kota agar bisa masuk ke Mosul. Pergerakan mereka dipantau langsung oleh markas melalui drone. Mereka berhasil mengikuti Masu hingga ke sebuah rumah tinggal. Namun setelah target masuk, tidak ada lagi aktivitas yang terlihat. Saat situasi terasa janggal, pasukan keamanan Irak memberi instruksi agar mereka mundur. Perasaan Edward tiba-tiba tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Telepon satelitnya berdering. Dari ujung sana, terdengar suara Don yang bergetar. Ia memohon agar Edward menjaga anak-anaknya, lalu mengucapkan kata maaf sebelum menutup sambungan. Edward langsung menyadari sesuatu. Dari latar belakang suara panggilan, ia mengenali siaran kantin markas. Wajahnya seketika pucat. Ia memerintahkan tim untuk segera mundur dan menghubungi komandan pangkalan, melaporkan bahwa Don kemungkinan telah menyusup. Namun semuanya sudah terlambat. Don telah masuk ke kantin markas. Seekor anjing pelacak yang mencium bau mencurigakan langsung menggonggong ke arahnya. Ia memandang para prajurit yang sedang makan. Bayangan wajah anak-anaknya dan janji yang pernah ia ucapkan pada istrinya terlintas di pikirannya. Dan pada akhirnya ia menekan tombol pemicu di tangannya. Begitu sampai di kediaman Don, Edward langsung disergap pemandangan memilukan. Tubuh istri Don terbaring kaku di lantai dengan darah yang menggenang di sekelilingnya. Tak ada tanda-tanda keberadaan kedua anak mereka. Pada dinding rumah, terpampang tulisan Arab yang dicoret menggunakan darah sebuah ancaman yang menyatakan bahwa pengkhianat khalifah sama artinya mengkhianati Tuhan. Tak sulit menebak, keluarga Don telah menjadi korban pembalasan brutal dari pihak lawan. Dengan langkah gontai, Edward duduk di teras rumah itu. Rasa sesal dan amarah menyesaki dadanya, seolah semua keputusan yang terjadi bermuara pada kegagalannya melindungi sahabatnya. Setelah kembali ke markas, tabir kejadian perlahan terbuka. Bahan peledak rupanya telah disisipkan di dalam kaki palsu Don. Senjata itu berasal dari jaringan perdagangan yang melibatkan Masu dan pemimpin Taliban Hamid Jabri. Aksi pengeboman tersebut bukan kehendak pribadi Don, melainkan misi yang dipaksakan. Hamid mengancam akan menghabisi keluarganya jika ia menolak. Dalam tekanan itu, Don dipaksa memilih jalan yang menghancurkan dirinya sendiri. Yang membuat Edward semakin geram, Hamid ternyata belum meninggalkan Mosul. Ia pun mengajukan permintaan untuk memimpin operasi pengejaran. Namun komando menolaknya tanpa banyak penjelasan. Secara resmi, Don telah dicap sebagai teroris dan kasus itu dianggap selesai. Meski begitu, sikap atasannya yang tampak enggan menatapnya menimbulkan kecurigaan. Edward yakin ada fakta penting yang sengaja ditutup-tutupi. Burry never even left Mosul. Did he? All that fucking intel you gave us. Bullshit. The agency is protecting Jabari. He's an asset. Kenyataan yang terungkap setelahnya benar-benar mengguncang. Hamid rupanya sudah lama menjalin kerja sama rahasia dengan CIA. Informasi yang ia berikan tidaklah besar, namun cukup untuk membuatnya mendapatkan jaminan keselamatan. Keputusan itu terasa menyakitkan, sebab para prajurit Irak justru dipersiapkan untuk melindungi negaranya, sementara di balik layar ada kompromi yang memberi ruang bagi lawan untuk tetap leluasa. Dilanda kemarahan dan rasa kecewa, Edward mendatangi Riz untuk mencurahkan isi hatinya. Ia yakin Don tidak pernah berniat menjadi pelaku serangan. Ancaman terhadap keluarganya lah yang memaksanya mengambil jalan itu. Bahkan saat momen terakhir tiba, Don sengaja menjauh ke sisi ruangan agar ledakan tidak menelan korban lebih luas. Di mata Edward, itu adalah tindakan putus asa seorang ayah, bukan perbuatan yang layak dicap sebagai teror. Selang beberapa hari, satuan Navy SEAL menjalankan operasi penangkapan terhadap Masu. Namun dalam perjalanan, Edward tiba-tiba mengubah rencana dan membawa timnya menuju lokasi persembunyian Hamid. Pusat komando mulai curiga ketika jalur operasi bergeser dan sambungan komunikasi terhenti.
Tanpa menanti persetujuan lebih lanjut, Edward memimpin pasukannya menerobos masuk ke dalam mansion, menandai awal konfrontasi yang tak lagi sekadar menjalankan perintah. Setelah pertempuran berlangsung intens, tim Navy SEAL berhasil melumpuhkan seluruh pasukan Hammett. Ketika Edward memborgol Hammett, terdengar tangisan seorang anak perempuan dari ruangan dalam. Edward segera berlari masuk dan membuka penutup wajah gadis itu. Ia terkejut karena gadis tersebut adalah putri Don yang sebelumnya hilang. Ternyata, anak itu diculik oleh anak buah Hammett dan disekap di tempat tersebut. Sementara itu, Hammett tetap berteriak dengan nada menantang. Ia mengklaim mendapat perlindungan CIA dan mengatakan bahwa mereka akan menyesal atas tindakan ini. Mengingat permintaan terakhir Don, Edward tidak lagi ragu. Ia mengeluarkan pistolnya dan menembak Hammett di tempat. Reese langsung bertindak cepat untuk melindungi Edward dari dampak keputusan tersebut. We got a key fob. Bedside table looks like an initiator to me. He went for an initiator. Okay? Al Jabari, he fought you and he went for the fucking initiator. You drew your secondary, you put him down. Understood? Yo, understood? Saat situasi belum sepenuhnya terkendali, informasi masuk bahwa bala bantuan lawan sedang bergerak mendekat. Kondisi itu memaksa tim untuk segera mundur. Edward tidak punya pilihan selain membawa gadis kecil tersebut dan meninggalkan area secepat mungkin. Di sisi lain, konsekuensi besar menantinya. Dalam kapasitasnya sebagai Chief Petty Officer Navy SEAL, ia telah menembak mati seorang aset penting CIA di depan banyak saksi. Insiden itu dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap aturan militer. Walau berada di bawah tekanan, kekompakan tim tidak goyah. Para anggota SEAL segera berkumpul untuk menyusun strategi menghadapi penyelidikan. Mereka sepakat menyampaikan keterangan yang selaras demi melindungi pemimpin mereka. Reese menjadi orang yang paling lantang membela keputusan Edward. Ketika dimintai keterangan, masing-masing anggota memberikan versi yang telah disepakati. Mereka menyebut tindakan itu sebagai upaya menghentikan ancaman dan bentuk pembelaan diri. Matt bahkan menuturkan kronologi yang rinci, menyatakan bahwa pria tersebut lebih dulu bersikap agresif sehingga Edward terpaksa menembak, namun pihak komando tidak mudah diyakinkan. Mereka dapat menangkap bahwa ada upaya menutup-nutupi fakta. Situasi menjadi semakin rumit karena korban memiliki dukungan dari CIA. Agen yang datang kemudian mendesak agar Edward diberhentikan dari dinas sebagai peringatan bagi personel lain. Atasan langsung Edward memegang erat lencana Trident, lambang kehormatan SEAL, dan terdiam cukup lama sebelum akhirnya menyampaikan keputusan. So let's be clear. That's what you're taking from him. You're not just taking some bird off a man's chest. You're stripping him of the soul. Ia mengungkapkan betapa berat proses meraih lencana tersebut. Selama 58 minggu, para kandidat ditempa dalam pelatihan ekstrim dan hanya sekitar 1 dari 5 orang yang mampu bertahan sampai akhir. Karena itu, Trident bukan sekadar pin di seragam, melainkan lambang kehormatan dan identitas dalam ikatan persaudaraan mereka. Bahkan, ketika seorang anggota gugur, lencana itu ikut dimakamkan bersamanya. Di sisi lain, CIA tetap bersikeras. Mereka menuntut adanya pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas insiden itu. Setelah melalui perdebatan panjang dan negosiasi yang melelahkan, dicapai kesepakatan. Edward tidak akan diadili di pengadilan militer, tetapi harus ada orang lain yang menerima konsekuensi. Mendengar keputusan tersebut, Reese berniat maju untuk berbagi tanggung jawab dengan sahabatnya. Namun, Matt lebih dulu menyampaikan pernyataan. Ia mengaku memang telah mempertimbangkan untuk mengakhiri karier militernya, dan menurutnya tim masih sangat membutuhkan Reese. Pada akhirnya, Edward dan Matt resmi keluar dari kesatuan. Sebelum berpisah, Reese memeluk Edward dan berjanji akan berusaha membawanya kembali suatu hari nanti. Edward hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa setelah melepas ragam itu, peluang untuk kembali hampir tidak ada. Usai meninggalkan dinas, Edward dan Matt berangkat ke Jerman untuk menjauh sejenak dari semua tekanan. Meski mencoba beristirahat, Matt tetap terlihat murung. Edward berusaha mengalihkan pikirannya dengan mengajak mengunjungi berbagai tempat, tetapi suasana hati Matt belum juga membaik. Amy is gonna have a proper fucking shit when she sees that you spent a month's wages on this hotel. Let me worry about Amy, you worry about that next drink. Tanpa diduga, saat Edward hendak berdiri untuk membeli minuman, seorang pria berkulit hitam yang tidak dikenal menghampirinya. Pria itu langsung menyebut bahwa ia mengetahui masalah yang sedang dihadapi Edward. Ia bahkan memuji tindakannya, mengatakan bahwa Hammett memang pantas menerima nasib tersebut. Tak lama kemudian, mereka bertiga duduk dan berbincang. Pria yang memperkenalkan diri sebagai Jason itu ternyata merupakan agen CIA. Ia mengungkapkan bahwa pada hari kejadian ada seorang gadis asal Afghanistan yang bisa menjadi saksi bahwa tindakan Edward tergolong pembunuhan terencana. Jason mengaku telah mengatur agar kesaksian itu dihapus. Jika tidak, Edward kemungkinan sudah berakhir di penjara militer. Ternyata, Jason memang sengaja mendekati Edward dan Matt karena tertarik pada kemampuan mereka.
Ia menawarkan kerjasama untuk menjatuhkan Masu. Selain kesempatan membalas dendam, ia juga menjanjikan imbalan besar. Namun ia menegaskan bahwa jika mereka menolak, mereka tetap bisa menjalani kehidupan biasa tanpa paksaan. Melihat keduanya masih ragu, Jason menyentuh sisi paling sensitif. Ia mengatakan bahwa mencari pekerjaan yang layak setelah pensiun dari militer bukan hal mudah. Karena Edward dan Matt tetap belum memberikan jawaban, Jason mengeluarkan tawaran terakhirnya. Ia berjanji, jika misi itu berhasil, ia dapat membantu mereka kembali ke Navy SEAL dan pensiun secara terhormat dengan lencana Trident. Ia memberi waktu 1 malam untuk mempertimbangkannya. Matt segera menyatakan bahwa ia akan mengikuti keputusan Edward. Pada malam itu juga, Jason mendekati Matt secara terpisah saat ia sedang berenang di kolam. Dalam percakapan tersebut, Jason menyebut bahwa leluhur Matt adalah para pejuang tangguh dan mengatakan bahwa Matt memang dilahirkan untuk menjalani pekerjaan seperti ini. And the guilt you carry for walking away is that thing that's driving you in this pool tonight. That. Namun Matt tidak menyimpan percakapan itu sendiri. Ia segera menemui Edward dan menceritakan semua yang dikatakan Jason. Sebenarnya, Edward sudah menentukan pilihannya. Ia sadar bahwa bahan peledak buatan Masu bisa saja merenggut nyawa Reese dan rekan-rekan mereka yang masih aktif bertugas. Selain itu, ia juga ingin menuntaskan dendam atas kematian tragis Don. Karena itu, ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut apapun risikonya. Meski mendukung keputusan itu, Matt mengingatkan Edward dengan tegas agar tetap berpikir jernih. Ia tidak ingin Edward kembali bertindak gegabah seperti saat menembak Hamed. Edward menyetujui peringatan tersebut tanpa keberatan. Tak lama kemudian, Jason membawa mereka ke sebuah rumah tersembunyi yang dijadikan markas. Di sana, anggota tim bernama Tel meminta keduanya menandatangani dokumen resmi. Berkas itu memberi wewenang kepada tim Jason untuk mengakses data mereka melalui Departemen Pertahanan. This is a joint agency Mossad sanction unit. Drop your wallets, those Gators and G-Shocks in the box. Here are your... Informasi intelijen menyebutkan bahwa Masu akan melakukan transaksi di sebuah klub malam mewah malam itu. Tim sudah menempatkan orang dalam di lokasi tersebut. Begitu Edward dan Matt tiba, orang itu akan memberi arahan. Senjata yang disediakan Jason ternyata hanya 2 pistol khusus hewan. Awalnya Edward heran, tetapi ia segera memahami alasannya karena suara tembakannya sangat pelan. Jason juga memberi mereka uang dalam jumlah besar untuk membeli setelan mahal dan jam tangan agar dapat masuk ke klub tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat malam tiba, keduanya menyamar dan memasuki klub yang ramai. Tel membantu dari jarak jauh melalui earphone. Mereka menunggu di sudut ruangan hingga Anna, sang informan, melihat target datang. Ia mendekati mereka dan menjelaskan rencana. Ketika Masu tiba, ia akan mencampurkan obat penenang dan diuretik ke dalam minumannya. Setelah Masu pergi ke toilet, Edward dan Matt akan melumpuhkan para pengawal lalu menyeret Masu ke gang belakang untuk diserahkan kepada tim penerima. Namun, rencana tidak berjalan mulus. Masu curiga dan menolak meminum anggur itu. Ia bahkan menyuruh Anna mencicipinya lebih dulu karena merasa dia terlalu sering berada di sekitarnya. Anna terpaksa meneguk minuman tersebut dan pergi dengan tenang. Upaya Edward menutupi situasi justru menarik perhatian pengawal. Melihat keadaan memburuk, Jason mengubah strategi. Anna diperintahkan merebut ponsel Masu. Matt bergerak cepat dan menjatuhkan satu pengawal, tetapi yang lain segera menyadari bahaya dan berusaha kabur sambil melindungi Masu. Jason memerintahkan agar siapapun yang menghalangi segera dilumpuhkan. Mobil Masu sebelumnya sudah dirusak sehingga tak bisa dinyalakan. Dalam kekacauan itu, Masu melarikan diri ke gang bersama seorang pengawal yang kakinya terluka. Demi kerahasiaan operasi, Jason meminta tim lain membersihkan lokasi, sementara pengejaran diserahkan kepada Edward dan Matt. Mereka mengikuti jejak darah hingga akhirnya berpisah arah. Edward menemukan pengawal yang bersembunyi dalam gelap dan berhasil melumpuhkannya. Sementara itu, kabar masuk bahwa polisi akan tiba dalam 3 menit. Waktu semakin sempit. Masu yang panik justru terjebak di jalan buntu. Matt tidak gegabah masuk, melainkan menunggu Edward. Setelah berkumpul, mereka berbagi informasi dan menyerang bersama. Edward menekan dengan tembakan berturut-turut, memberi celah bagi Matt untuk mendekat dan menembak tepat sasaran. Namun, tanpa ragu, Matt mengakhiri perlawanan Masu dengan gagang senjata. Edward teringat peringatan untuk tetap tenang, tetapi semuanya sudah terjadi. Ironisnya, setelah sebelumnya dikeluarkan karena kasus informan CIA, Edward dan Matt justru direkrut menjadi agen CIA berkat rekomendasi rekan lama mereka, Amo. Tim kini bertambah 3 orang, Ish yang berpengalaman, Amo sendiri, dan Ren agent CIA yang pernah berselisih dengan Edward. Ran terpaksa bergabung karena informan yang ia tangani tewas dalam insiden sebelumnya. Dari ponsel Masu yang berhasil diretas Tel, diketahui adanya transaksi kripto senilai $5 juta.
Jejak kode transaksi mengarah pada seorang profesor geologi di Budapest yang belum pernah bertemu langsung dengan Masu. Tim berencana menyamar menggunakan Amo sebagai Masu untuk menjalin kontak dan mencari tahu rencana penjualan senjata ke Iran. Namun sebelum operasi dimulai, ponsel itu menerima pesan mendesak untuk bertemu. Amo dikirim ke kafe sebagai umpan, tetapi tak ada sosok mencurigakan yang muncul. Tel lalu mengirim balasan untuk memancing respons. Tak disangka, yang menjawab justru seorang gadis muda. She's husband. Makes a call home about Denali. This whole thing's off. Di sisi lain, Jason segera memerintahkan seluruh tim untuk menyelidiki identitas gadis tersebut. Ia juga meminta Amo dan Ish membereskan masalah itu malam itu juga agar transaksi keesokan harinya tidak terganggu. Sementara itu, Edward bersama Anna mendatangi universitas tempat profesor tersebut bekerja untuk mencari informasi. Mereka menemukan bahwa sang profesor yang berprofesi sebagai ahli geologi ternyata berbagi laboratorium dengan sebuah lembaga riset teknologi nuklir. Dari situ, mereka mulai menyadari bahwa seluruh rangkaian kejadian ini memang berkaitan erat dengan energi nuklir. Pada malam harinya, Amo bersiap menjalankan tugasnya terhadap gadis itu. Ish yang melihat keraguannya menawarkan diri untuk menggantikannya, tetapi Amo menolak. Saat gadis tersebut pulang ke rumah, ia terkejut mendapati Amo duduk di sofa sambil mengarahkan pistol bersilencer ke arahnya. Ketika Amo menanyakan tentang Masu, gadis itu langsung menangis. Ternyata ia adalah putri Masu, dan ia mulai menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada ayahnya. Karena Amo tampak tidak percaya, gadis itu menunjukkan foto dirinya bersama sang ayah sambil terisak, lalu memberitahu informasi penerbangan terakhir ayahnya. Ia juga mengatakan bahwa ayahnya sempat menyiratkan firasat buruk. Merasa tidak punya harapan, gadis itu memejamkan mata dan bersiap menghadapi kematian. Namun setelah kejadian itu, Amo melaporkan kepada Ish bahwa misi telah selesai. Larut malam, Tal menemui Amo secara diam-diam. Dari rekaman pengawasan, ia mengetahui bahwa gadis tersebut terlihat lagi di stasiun kereta. Artinya, Amo tidak benar-benar membunuhnya. Saat itu, ia hanya memperingatkan gadis tersebut agar segera menghilang dan mengancam akan membunuh seluruh keluarganya jika ia berani membocorkan apapun. Kepada Tal, Amo akhirnya membuka masa lalunya. Ia menunjukkan sebuah kartu bergambar Uday, putra Saddam Hussein. Kartu itu menyimpan trauma mendalam. Di masa lalu, Uday telah memperkosa dan membunuh 2 adik perempuannya, sementara ayahnya tewas ditembak saat mencoba menghentikan kejahatan tersebut. Saat itu Amo baru berusia 14 tahun dan hanya bisa menyaksikan tragedi itu tanpa daya. Setelah lolos dari maut, ia bergabung dengan militer Amerika Serikat, mengasah kemampuannya, dan akhirnya membalas dendam atas keluarganya. Ia menyimpan kartu tersebut sebagai pengingat bahwa melindungi hal yang berharga kadang menuntut ketegasan tanpa belas kasihan. Namun kali ini, ia tak sanggup melakukannya terhadap gadis itu. Tal memahami keputusannya dan berjanji akan merahasiakannya. Keesokan harinya, Amo menemui profesor geologi sesuai rencana. Profesor itu sangat waspada dan mencoba menguji identitas Amo dengan menanyakan produk khas dari kampung halamannya. Untungnya Tal bergerak cepat mencari informasi yang dibutuhkan sehingga penyamaran mereka tetap aman. Siapa sangka profesor yang tampak biasa itu ternyata mengembangkan senjata berbahaya berupa bantalan batu permata karbon heksagonal sintetis. Komponen ini memungkinkan sentrifugal berputar dengan kecepatan ekstrim sehingga uranium Iran dapat diperkaya hingga tingkat yang cukup untuk membuat bom nuklir. Selama ini PBB membatasi jumlah sentrifugal Iran. Tetapi dengan teknologi tersebut, bahan baku bom bisa terkumpul dalam waktu kurang dari setahun. 5 juta dolar dalam bentuk kripto sebelumnya hanyalah uang muka. Setelah barang dikirim, profesor akan menerima tambahan 50 juta dolar. Saat Amo sedang menyelesaikan transaksi kripto dengan profesor di kedai kopi, anggota tim yang mengawasi dari jauh menyadari situasi mencurigakan. Sekelompok pembunuh bersenjata muncul dan mengepung lokasi tersebut. Usai transaksi, Amo langsung melarikan diri, sementara para penyerang hanya mengejarnya tanpa memperhatikan profesor. Ia sempat berlindung di toko perkakas pinggir jalan dan berhasil melumpuhkan 2 pengejar. Namun ketika keluar, ia sudah terkepung. Pada saat genting itu, Ran datang dengan mobil dan menyelamatkannya. Jason segera memerintahkan operasi kontra pengawasan untuk menemukan markas kelompok pembunuh tersebut. Di sisi lain, Edward mengikuti jejak petunjuk hingga ke stasiun bawah tanah dan menemukan jasad Ish tergeletak di bangku. Ish telah tewas. Dengan menahan duka, Jason memerintahkan agar pelaku segera ditemukan untuk membalas kematian Ish. Tak lama kemudian, Matt tiba di lokasi, tetapi Edward sudah lebih dulu mengejar pembunuh itu ke dalam kereta bawah tanah. Matt yang tertinggal hanya bisa merasa cemas. Di dalam gerbong, Edward dengan cepat mengenali targetnya.
Pria itu masih memegang belati di pergelangan tangannya, terlihat jelas sebagai senjata pembunuh Ish. Kali ini Edward tidak gegabah. Ia duduk terlebih dahulu dan meminta Tal meretas sistem subway untuk mematikan seluruh kamera pengawas di gerbong. Setelah dipastikan pengawasan nonaktif, Edward menunggu hingga kereta hampir memasuki stasiun. Tiba-tiba ia berdiri dan menembak tanpa memberi kesempatan lawan bereaksi. Usai menembak mati pembunuh Ish di dalam gerbong kereta, Edward segera menuju pusat kota. Namun, cerita ini masih jauh dari kata selesai. Demikianlah rangkaian alur cerita serial The Terminalist, Dark Wolf 2025. Sebuah kisah aksi thriller penuh ketegangan yang mengangkat dunia operasi rahasia, intrik intelijen, serta konflik moral para prajurit elit. Serial ini menampilkan rangkaian misi berbahaya, pengkhianatan yang tak terduga, dan pertarungan batin yang menguji loyalitas serta harga diri setiap karakter. Semoga rangkuman dari Kembang Sarjana Film ini dapat menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Kami menyadari bahwa penyampaian alur cerita mungkin masih terdapat kekurangan, baik dari segi detail, adegan, maupun cara penuturan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami hargai untuk perbaikan berikutnya. Terima kasih telah menonton dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan serial menarik berikutnya. Bye-bye.